Astagfirullah. Inilah 10 kesalahan wudhu yang bisa batalkan sholat. Kesalahan wudhu yang bisa batalkan sholat. Wudhu merupakan kegiatan yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Sebab wudhu merupakan syarat bagi umat muslim sebelum melaksanakan sholat. Sholat sendiri merupakan ibadah yang sangat mutlak dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, menjelaskan bahwa wudhu yang tidak sah secara otomatis membatalkan sholat. Hal ini juga terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudhu dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari hal tersebut, sudah sepatutnya umat Islam memahami tata cara wudhu yang baik dan benar. Selain itu, juga perlu memperbaiki dan menghindari beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan saat mengambil air wudhu. Apa saja kesalahan tersebut? Berikut 10 di antaranya. 1. Tidak membaca bismillah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu membaca bismillah saat memulai sesuatu hal, termasuk ketika wudhu. Ternyata ini memiliki kedudukan yang penting. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib dalam wudhu. Tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib disiram air wudhu menjadi kesalahan yang harus dihindari, karena dapat menyebabkan batalnya wudhu. Khalid bin Midan dari sebagian istri-istri Rasulullah SAW meriwayatkan suatu hadis. Sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu seukuran uang dirham. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ketiga, membasuh anggota tubuh lebih dari jumlah yang ditentukan. Selain tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib disiram air wudhu, perlu juga memperhatikan kuantitas melakukannya. Apabila tiba-tiba merasa khawatir atau ada yang kurang, sebaiknya jangan membasuhnya lagi, karena bisa jadi sikap was-was itu justru datangnya dari setan. Keempat, boros air. Agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan atau boros, termasuk dalam hal berwudu. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau saat berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya. Walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, menyebut nama Allah di dalam WC atau membawa benda yang mengandung lafaznya. Merupakan suatu hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu, sementara Rasulullah SAW sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Hadis riwayat Muslim. Keenam, mencuci dubur setelah kentut. Tidak ada istinja atau mencuci dubur ketika buang angin. Hal itu hanya berlaku saat buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya, adanya istinja dalam kentut, yang ada hanyalah wudhu. Ketujuh, tertidur lalu tidak mengambil wudhu lagi. Sebagian orang yang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamat dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit, sholat tanpa berwudhu lagi, itu adalah salah kaprah. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudhu, karena dia lelap dalam tidurnya. Namun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudhu lagi. 8. Perhatikan istinsyak dan istinsar. Istinsyak adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, sementara istinsar adalah mengeluarkannya. Sebagian kaum muslimin ketika berwudhu kerap kali hanya memasukkan jarinya yang basah ke hidung. Hal ini harus diperhatikan karena Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda tentang istinsyak dan istinsar. Barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istijmar atau bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil atau tidak genap. Hadis riwayat Bukhari. 9.
menganggap mengusap leher dianjurkan. Sebagian orang ada yang beranggapan bahwa mengusap leher saat membasuh wajah adalah hal yang dianjurkan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk bagian dari wudhu. Ingatlah prinsip kehati-hatian dalam Islam. Terkadang ketika menambah-nambahkan justru itu bisa menjadi bumerang. Ke-10, membaca doa tidak berdasar. Selain menambah-nambahkan gerakan wudhu, membaca doa yang tidak ada dalam ajaran juga tentu menjadi salah satu kesalahan yang bisa membatalkan wudhu dan tentu juga sholat. Adapun doa yang disepakati secara syariat adalah Bismillah di awal wudhu, mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudhu, lalu ditambah dengan doa setelah wudhu, yang artinya, Aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertobat, dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampunan kepadamu, dan aku bertobat kepadamu. Selain itu, simak juga kisah wanita yang masuk surga gara-gara air wudhu. Berikut ini adalah cerita tentang 2 orang dengan kondisi yang kontras. Seorang laki-laki kaya raya dan perempuan papa. Dalam keseharian pun keduanya tampak begitu berbeda. Sang lelaki hidupnya padat oleh kesibukan duniawi, sementara wanita yang miskin itu justru menghabiskan waktunya untuk selalu beribadah. Kesungguhan dan kerja keras lelaki tersebut membawanya pada kemapanan ekonomi yang diidamkan. Kekayaannya tak ia nikmati sendiri. Keluarga yang menjadi tanggung jawabnya merasakan dampak ketercukupan karena jeripayanya. Lelaki ini memang sedang bekerja untuk kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya. Nasib lain dialami si perempuan miskin. Para tetangganya tak menemukan harta apapun di rumahnya, kecuali sebuah bejana dengan persediaan air wudhu di dalamnya. Iya, bagi wanita taat ini, air wudhu menjadi kekayaan yang membanggakan meski hidup masih pas-pasan. Bukankah kesucian menjadi ibadah kita lebih diterima dan hikmat? Dan karenanya, menjadikan balasan yang jauh lebih agung dari sekedar kekayaan duniawi yang fana ini. Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab Al-Minahus Saniyah mengisahkan, suatu ketika ada seorang yang mengambil wudhu dari bejana milik perempuan itu. Melihat hal demikian, si perempuan berbisik dalam hati, kalau air itu habis, lalu bagaimana aku akan berwudhu untuk menunaikan sembahyang sunnah nanti malam? Apa yang tampak secara lahir tak selalu menunjukkan keadaan sebenarnya. Diceritakan setelah meninggal dunia, keadaan keduanya jauh berbeda. Sang lelaki kaya raya itu mendapat kenikmatan surga, sementara si perempuan papa yang taat beribadah itu justru masuk neraka. Apa sebabnya? Lelaki hartawan tersebut menerima kemuliaan lantaran sikap zuhudnya dari gemerlap duniawi. Kekayaannya yang banyak tak lantas membuatnya larut dalam kemewahan, cinta dunia, serta kebahilan. Apa yang dimilikinya semata untuk kebutuhan hidup, menunjang keadaan untuk mencari ridha Allah. Pandangan hidup semacam ini tak dimiliki si perempuan. Hidupnya yang serba kekurangan justru menjerumuskan hatinya pada cinta kebendaan. Buktinya ia tak mampu merelakan orang lain berwudu dengan airnya, meski dengan alasan untuk beribadah. Ketidakikhlasannya adalah petunjuk bahwa ia miskin bukan karena terlepas dari cinta kebendaan, melainkan dipaksa oleh keadaan. Syekh Abdul Wahab Asy'arani menjelaskan dalam kitab yang sama, bahwa zuhud adalah meninggalkan kecenderungan hati pada kesenangan duniawi, tapi bukan berarti mengosongkan tangan dari harta sama sekali. Segenap kekayaan dunia direngkuh untuk memenuhi kadar kebutuhan dan memaksimalkan keadaan untuk beribadah kepadanya. Nasihat ulama sufi ini juga berlaku kebalikannya. Untuk cinta dunia, seseorang tak mesti menjadi kaya raya terlebih dahulu. Karena zuhud memang berurusan dengan hati, bukan secara langsung dengan alam bendawi. Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.